Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita, buat ibu bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai Anda sekalian. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama, dimulai dari ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita, saudara-saudara yang terkasih. Firman ini agak panjang, tetapi saya coba untuk meringkaskan supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Yang pertama, siapakah Allah? Allah itu Allah yang maha melihat, Allah yang tahu apa keadaan di dunia ini, apa yang terjadi di antara bangsa-bangsa, di antara manusia kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Itulah Allah kita yang maha melihat. Allah itu Allah yang maha baik. Sukacita Dia bila kita semua mendengarkan akan perintahnya. Tapi Dia juga marah kalau orang menyimpang dari Taurat Tuhan, menyimpang daripada hukum-hukum Tuhan. Dia menghukum, Dia marah, dan Dia tidak suka untuk melihat orang-orang yang sombong dan yang punya kemampuan untuk membangun. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 4, di situ dikatakan ada sekelompok orang di Sinear, di Babel itu, yang berkata, mari kita bangun menara setinggi langit. Kita punya kemampuan, kita punya teknologi, mari kita bangun setinggi langit. Dan mari kita cari nama. Begitulah dikatakan orang-orang di Sinear. Cari nama, supaya nama kita hebat, supaya kita dilihat orang. Motifnya begitu. Dan Tuhan melihat dari atas, dan Dia turun mengacaukan komunikasi daripada orang-orang tersebut. Dan kacau balalah kejadian itu, dan bernama tempat itu Babel. Tempat yang penuh dengan kekacaubalauan. Saudara yang terkasih, itulah Allah kita, Allah yang maha melihat dan maha tahu apa yang ada dalam diri manusia di dunia ini. Yang kedua, siapakah rupanya manusia? Manusia menurut Thomas Hobbes adalah homo homini lupus. Artinya manusia yang satu seperti serigala terhadap yang lain. Manusia yang satu mau menerkam orang yang lain. Tidak ada hukum. Yang berlaku adalah hukum rimba, hukum kekuatan, survival of the fittest. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Bukankah seperti itu dalam masyarakat sekarang ini? Ekonomi yang kuat menelan ekonomi yang lemah. Konglomerat juga mau melihat dan menerkam orang-orang yang tidak berdaya. Saudara aku yang terkasih, dalam ibadah kita sering mendengar hukum Taurat.
Hukum yang pertama dan kedua berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah yang lain yang kamu sembah. Tetapi kenyataannya di luar bagaimana? Banyak orang mendewakan sesuatu, materi, uang, jabatan, dan disembah. Ada orang yang menyembah berhala, memberikan sesajen kepada berhala itu, karena dianggap melalui itu maka sesajen itu atau berhala itu akan memberkati dia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memanggil Yeremia, dan kita tahu dari Alkitab itu bahwa Yeremia masih muda. Tahu kalau Anda umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Dia masih lajang, tidak berpengalaman. Tapi Tuhan memanggil dia, memakai dia untuk menjadi hambanya, untuk menyuarakan kehendaknya kepada manusia. Tentu sekali Yeremia berkata, aku tidak pantas untuk tugas itu. Aku masih muda. Tapi Allah berkata, Yeremia, selagi engkau masih dalam kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan sesudah engkau lahir, aku menetapkan engkau untuk menjadi nabi untuk semua bangsa. Yeremia berkata lagi, ya Allah, aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan berkata, ini saya akan menguduskan bibirmu. Saya akan menyampaikan firmanku dalam mulutmu, supaya engkau tahu apa yang harus kau katakan, dan supaya jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Saudaraku yang terkasih, alasan-alasan atau keberatan seperti itu kita lihat juga dalam diri Musa. Tatkala Musa dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan umatnya Israel, dia berkata, ya Allah, aku tidak pandai bicara. Dan Allah berkata, baik, kalau kamu demikian, saya akan memberikan pendampingmu, temanmu, sahabatmu, yaitu Yosua. Dia akan menemanimu, dia akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Menghadap kepada Raja Firaun, jangan takut, aku menyertai engkau. Itulah juga alasan daripada Nabi Yesaya. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memberitakan firman-Mu. Engkau maha baik dan maha hebat. Aku ini manusia yang biasa, manusia yang fana. Tapi Tuhan berkata, ini saya menguduskan engkau, dan bibirnya dijamah. Dan dengan demikian Yesaya siap untuk menyatakan firman Tuhan. Begitu juga Gideon sewaktu memimpin bangsa Israel melawan suku-suku yang lain, Tuhan menyertai dia. Saudaraku yang terkasih, lihatlah apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Ibadah sering setiap minggu atau setiap hari yang ditentukan. Dalam ibadah itu orang datang dengan pakaian yang bagus, dengan yang rapi. Dalam ibadah itu mereka menyanyi, berdoa, berhaleluya. Dan di dalam ibadah itu selalu diperdengarkan hukum Taurat Tuhan. Akulah Allahmu, jangan ada Allah yang lain yang kamu sembah. Umat yang beribadah menunduk, sujud, berdoa menutup mata. Tetapi apa yang kelihatan sesudah amin-amin dari gereja itu, manusia kembali ke habitatnya. Manusia kembali kepada keinginannya, membentuk ilah-ilah, Allah yang disembah. Entah itu harta kekayaan, entah itu pedang atau keris yang dikuduskan, entah itu juga jabatan, semuanya itu menjadi penampakan daripada penyembahan manusia dalam hidupnya. Kita lihat juga orang-orang
bertanya kepada peramal bagaimana guratan tangan saya, bagaimana saya tahun 2022 ini. Anak-anak yang muda membaca horoskop, bintangmu berkata untuk minggu ini tentang asmara, tentang cinta, tentang jabatan, kesehatan, tentang hubungan dengan sesama. Saudaraku yang kekasih, itulah manusia yang selalu mendewakan sesuatu karena dia ingin hal-hal yang pasti untuk masa depannya. Tetapi jangan lupa, hanya Tuhan yang mampu memberikan kepada kita masa depan kita, saudaraku yang terkasih. Saya akan akhiri renungan ini. Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan berita kebenaran. Tuhan memanggil kita untuk menolong orang lain. Tuhan memanggil kita untuk berbuat yang baik bagi saudara-saudara yang lain. Itulah panggilan kita, saudara, untuk tahun 2022 ini. Kita terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya mau katakan, Anda tidak harus menjadi seorang pendeta baru bertugas seperti itu. Anda tidak harus menjadi seorang penetua atau evangelis atau pemberita Injil sekalipun. Biarlah Anda seperti Anda sekarang ini, dengan pekerjaanmu, dengan umurmu, dengan pengalaman yang sedikit atau mungkin sudah banyak. Dari kita semua, Tuhan memanggil untuk menyampaikan berita kebenaran tersebut. Itulah tugas kita untuk tahun 2022 ini. Saudara, oleh karena itu, sedemikian banyak orang yang susah dan menderita, kita dipanggil untuk menolong mereka. Kita lihat dulu apa yang dikatakan dalam NKB atau Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200. Kita baca ayat yang pertama dan yang ketiga. Demikian bunyinya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Pada ayat yang ketiga lebih tajam lagi dikatakan, seperti Tuhan memberi kepadamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Semoga lagu itu memberikan masukan, sukacita dan dorongan kepada kita untuk berbuat baik. Saya simpulkan, pesan khotbah ini ada dua. Yang pertama, kita semua dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik seturut dengan kemampuanmu dan pendidikanmu. Tuhan memberkati Anda, aku, kita sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda sehat, aku pun juga sehat. Tuhan menjauhkan COVID-19 maupun Omikron ini dari kita, dari keluarga, anak-anak, cucu kita, sahabat, dan saudara-saudara seiman, sepersekutuan. Amin. Kita berdoa. Sungguh baik Allah Bapa di sorga, Engkau memberikan firman-Mu bagi kami, firman yang memberikan kekuatan dan dorongan kepada kami untuk dapat melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Bergaul dengan orang lain, memberitakan kebenaran, dan Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, anak-anak juga, cucu kami juga, famili juga, saudara seiman dimanapun mereka berada pada hari ini. Allah Bapa di sorga, kami kembali berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak kami kenal, tapi kami tahu banyak dari mereka yang terpapar COVID yang baru ini, dan mereka sekarang sedang dirawat.
sampai 4.000 lebih di DKI Jakarta ini. Tetapi Tuhan, kami tidak takut, kami tidak cemas karena itu mengurangi kekuatan dan imun kami. Tapi kami berdoa dan kami taat juga untuk ikut protokol kesehatan. Berkatilah pemerintahan kami supaya negara ini dibawakan lebih baik dan bersatu untuk masa depan. Berkati juga gerejamu, para pelayanmu, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Oh Bapa di sorga, terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.